Oke, baik. Silakan Pak Albert. Bisa dimulai.
Baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera. Selamat datang di webinar CFA Society untuk yang pertama kalinya di tahun 2022 ya sepertinya ini. Malam hari ini kita berbahagia, kita ada menyambut beberapa speaker di sepanjang tahun. Saya pikir di awal ini kita akan mendengarkan narasumber kita yang cukup terkenal dan sangat terkenal mungkin saat ini, Pak David Sumual, Chief Economist dari Bank Sentral Asia. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan dari Zoom webinar yang kita lakukan saat ini. Mohon saya minta Bapak Ibu untuk dapat menuliskan nama sesuai dengan yang diregister di awal. Kemudian juga untuk dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu jalannya webinar selama berlangsung. Juga nanti di akhir dari presentasi kita akan ada question and answer Q&A. Nanti untuk caranya adalah silakan mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Jadi pertanyaan akan dijawab pada sesi Q&A. Tapi silakan ketik pertanyaannya pada saat webinar berlangsung. Atau kalau misalnya nanti Bapak Ibu berkenan, silakan juga raise hand apabila ingin langsung ya bertanya kepada pembicara malam hari ini. Nah, mungkin itu sedikit peraturan yang mungkin saya bisa highlight. Untuk saat ini saya akan memperkenalkan pembicara kita untuk malam hari ini, Chief Economist dari Bank Sentral Asia, Bapak David Sumual. Sebelum mulai, saya akan bacakan sedikit background biodata apa yang dari Pak David Sumual. Tahun 97 dia memulai karirnya sebagai ekonomis ya di Fakultas Ekonomi Indonesia, Universitas Indonesia. Kemudian juga beliau join di Van Zorge Hevernandi sebagai konsultan ekonomi dan politik. Tahun 99 join sebagai analis di Dana Reksa. Dan dia juga salah satu pendiri founder dari Dana Reksa Research Institute ya. Kemudian saat ini juga beliau mengajar di Universitas Indonesia, kemudian di Insurance Academy, kemudian juga di Universitas Atmajaya. Banyak sekali quotation dia di koran, ya newspaper, media yang sudah dipublikasikan oleh beliau. Dan saat ini tahun 2008 beliau sudah bekerja di Bank Sentral Asia untuk membangun tim dari ekonomis, dan sekarang dia menjadi Chief Economist di Bank Sentral Asia. Without further ado, saya akan mempersilakan Pak David. Pak David, saya mempersilakan Pak David untuk mulai bisa sharing dan mulai presentasinya. Thank you, Pak Albert. Really honored to be here. Thank you for the introduction also. Saya coba share ya sebentar. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, silakan Pak. Oke. Thank you. Mungkin saya akan coba sedikit summary-kan ya apa yang akan saya bicarakan malam ini, Bapak Ibu sekalian. Kita memang akan sedikit bicara tentang economic recovery, tentunya apa yang terjadi kondisi-kondisi terakhir ini yang kita perlu cermati ya, termasuk juga Omicron ini Bapak Ibu yang sudah mulai meningkat lagi. Tapi juga kita akan coba touch sedikit soal kebijakan ya atau policy energi kita ke depan ini seperti apa. Memang setelah kita tahu kondisi geopolitik global berubah ya setelah Biden terpilih, Amerika kembali masuk ke Paris Agreement. Ini memang ada perubahan-perubahan mendasar dalam hal kebijakan EBT termasuk ya. Baik, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk, ini ada beberapa semacam summary juga ya. Kita melihat memang pola pemulihan ini yang menjadi persoalan adalah yang seperti apa.
boomnya memang sudah mulai terjadi Bapak Ibu ya sejak kuartal 3 untuk ekonomi kita. Tapi apakah trajektorinya itu seperti mortar, howitzer, atau cannon? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Jadi kita inginnya tentu pola pemulihannya seperti cannon ya, bukan seperti mortar di mana naik cepat lalu kembali turun. Ya. Tapi kalau kita lihat kondisi terakhir, kelihatannya kok Amerika ini bisa saja trajektori recovery-nya itu bisa saja seperti bom mortar. Ya. Dari segi ekonomi Indonesia sendiri, sebenarnya kita sudah mulai recover ya sejak kuartal 3 pasca dilonggarkannya PPKM ya. Dan kita bisa dikatakan sekarang mengalami fase booming ya. Apalagi setelah varian Delta mereda, nah sekarang ada Omicron. Nah ini nanti kita akan bahas sedikit impact-nya kira-kira seperti apa nih Omicron. Lalu yang berikut juga sebenarnya recovery-nya ini kita lihat cukup menjanjikan karena mulai kelihatan ada recovery untuk secondary dan tertiary needs ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier ini mulai meningkat ya. Tapi memang yang terkait dengan mobility restriction seperti traveling, cinema, tourism, concert ini memang masih terbatas ya. Lalu kita lihat juga dari data ya, kebetulan kami salah satu mungkin pioneer yang di perbankan nasional yang coba menggunakan big data ya. Ini kita coba join juga Forsis dengan beberapa bank lain, nantinya mungkin bisa jadi salah satu leading indicator juga ya. Tapi kita coba gunakan big data BCA, itu memang retail investment ya, atau biasa kita sebut sebagai hype transaction ya, itu mulai ada penurunan sektor retail, tapi masih sebenarnya kalau dari segi growth itu masih relatif tinggi ya dibandingkan pra-pandemi. Jadi kalau kita lihat transaksi retail masih cukup bagus, institusinya yang memang agak menurun. Ya. Tapi belum kelihatan ada switching ya dari saving ke consumption yang material. Ya ini yang jadi catatan juga. Kita juga melihat strong recovery di luar Jawa ya. Ini kaitannya jelas dengan commodity boom. Lalu kita juga melihat recovery di hampir semua sektor. Jadi bukan hanya K-shape. Sebelumnya kan kita lihat ini lebih merupakan K-shape recovery ya. Ada sektor-sektor yang pulih lebih cepat, ada sektor-sektor yang lebih lambat yang kaitannya dengan mobility tadi. Nah, NPL kita melihat masih lagging ya. Jadi kemungkinan NPL itu meningkat itu masih cukup besar ya. Dan kita perhatikan dari big data itu sebenarnya performance dari komersial sektor itu agak lags behind ya dibandingkan korporasi dan SME. Ini jadi persoalan juga. Ada 3 driver yang kita lihat akan menentukan ya durasi maupun juga magnitude dari periode booming sekarang. Yang pertama kaitannya dengan import ya. Jadi kelihatannya ada semacam sailing glass Bapak Ibu ya. Ketika pertumbuhan kita itu kurang lebih mencapai sekitar 5%. Jadi kalau ekonomi kita bergerak di atas 5%, itu biasanya ada peningkatan risiko kurs. Ya, exchange rate risk-nya ini meningkat. Ya, kalau kita perhatikan beberapa periode sebelumnya juga ini kondisi ini terjadi. Inflasi sudah hampir dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan 2021 ya. Dan ada uncertainty sebenarnya dari sisi energy prices karena kita lihat ini kan belum tertransformasikan ya. Energy prices ini tidak seperti di negara-negara lain, kita ada semacam buffer ya berupa subsidi. Dan ini menjadi risiko sebenarnya buat BUMN ya. Beberapa BUMN energi terutama seperti Pertamina dan PLN. Nah, juga yang menjadi kendala juga soal kebijakan Fed itu yang lebih hawkish ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi global demand ya.
Dan itu kenapa beberapa hari lalu ada pernyataan dari Xi Jinping yang menghimbau supaya Fed itu jangan terlalu cepat menaikkan suku bunga. Karena memang recovery-nya ini kelihatan masih fragile. Ya, ini yang jadi kekhawatiran China, Bapak Ibu. Oke, ini summary-nya sebenarnya apa yang terjadi di ekonomi Indonesia. Berikutnya ini sebenarnya slide-slide yang supporting this insights ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kembali ke Omicron, kita lihat memang dari sisi kasus di berbagai negara kondisinya sama ya. Tapi saya pernah beberapa kali ada pertemuan dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kesehatan. Mereka mengantisipasi ya kenaikan jumlah kasus dengan menaikkan health facility. Ya, jadi jangan lagi sampai terjadi seperti di bulan Juli Agustus kemarin ketika Delta di mana fasilitas ini overwhelming ya. Jadi ini yang mereka sudah siapkan. Jadi mereka sekarang memang sudah mensosialisasikan juga bahwa kasus pasti akan meningkat. Tapi kalau dilihat studi-studi terakhir, fatality-nya memang relatif jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Nah, ini yang sebenarnya cukup menggembirakan dan mudah-mudahan ini menjadi indikasi ya atau semacam hal yang ditunggu-tunggu di mana ada varian yang menyebar cepat tapi fatality rendah. Dan kita lihat beberapa negara sudah mengakhiri sebenarnya di-announce oleh Inggris baru-baru ini bahwa mereka menyatakan pandemi ini sudah menjadi endemi. Dan yang terakhir kita dengar juga Ireland ya, Irlandia baru-baru ini juga mengumumkan hal yang sama. Nah, ini sebenarnya salah satu faktor kunci kenapa kita melihat di 2022 ini growth-nya harusnya lebih baik daripada di 2021 ya, berakhirnya pandemi tersebut. Nah, ini ada business transaction data dan juga consumer spending index ya. Yang business transaction index ini kita bentuk dari sekitar lebih dari 50.000 perusahaan yang ada di dalam universe BCA. Kita memantaunya sebagai baseline itu masa sebelum pandemi ya. Jadi baseline itu masa sebelum pandemi dan kita lihat trajektorinya ini memang terus meningkat untuk business transaction. Ada 3 faktor sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan bisnis online itu yang lewat online ya itu tidak pernah turun. Nah, itu tercermin di consumer spending index juga ini yang kita pantau dari transaksi kartu kredit, kartu debit, virtual account ya, digital wallet ini juga kita lihat tidak pernah turun, terutama yang digital ya. Jadi yang online ini tetap walaupun ada PPKM seperti di bulan Juli lalu ini tetap meningkat. Dan secara porsi kita lihat ini tergantung sektornya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sektor tekstil misalnya, itu atau fashion ya, itu kurang lebih sekarang sekitar 45% ya. Kalau dari universe data kita itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan belanja online. Jadi swingnya memang di masa pandemi ini cukup kuat ya. Yang offline-nya ini memang masih kebanyakan di beberapa sektor masih minus, termasuk untuk fashion dan tekstil ya. Walaupun di beberapa sektor lain yang offline ini sudah mulai bergerak ya, terutama untuk bahan bangunan saya perhatikan datanya. Nah, ini seiring juga dengan mobility index-nya yang memang meningkat ya, kita bisa pantau lewat Google Mobility di area retail, area office ini juga membaik ya. Nah, ini gambaran dari big data kami. Nah, kalau dari sisi spending-nya juga kita lihat ini sudah ada perubahan ya. Jadi di bulan April Mei tahun lalu di sini kita lihat porsi belanja terbesar itu memang grocery ya. Sedangkan untuk secondary dan tertiary needs itu memang relatif kecil apalagi kalau kita bicara luxury goods ya. Namun terakhir kita lihat, nah ini di PPKM tahun lalu juga di masa bulan Juli sampai Agustus kondisi yang sama terjadi di mana grocery cukup besar karena memang yang bisa kita kunjungi kan memang hanya grocery area ya. Sedangkan yang secondary dan tertiary needs-nya ini memang menurun. Tapi terakhir ini, sampai di awal tahun ini kita lihat trennya yang secondary maupun tertiary ini kecenderungan meningkat. Oke, saya lanjut. Nah,
Kalau kita pantau dari big data dari data di BEJ, ya, jadi ini kita coba agregasi, ini sebenarnya ada data sektoralnya juga. Ini juga sebenarnya menunjukkan pola yang sama, di mana di kuartal 3 ini kita lihat revenue maupun juga capital expenditure ya, ada sekitar 600 perusahaan yang listed di bursa ya. Ini kita pantau yang non-financial companies-nya, itu juga sudah mulai ada tren recovery. Ya. Kalau kita lihat dari sisi debt to equity, terus juga quick ratio maupun profit margin, ini juga kita lihat sudah ada sedikit pergerakan ya, walaupun lebih jelas di sini kalau kita perhatikan dari sisi revenue maupun capital expenditure-nya. Oke, nah ini cuma gambaran aja Bapak Ibu, memang kita ekspor tahun lalu itu highest record 230 billion, dan satu hal lagi kita lihat juga, trade surplus kita juga highest record ya, 34 billion dollar. Ini menggembirakan karena memang tahun lalu kita di portofolio terutama di obligasi itu kita net outflow ya Bapak Ibu ya. Jadi net outflow kalau dalam rupiah itu sekitar 70 triliun rupiah ya. Untuk yang stok kita masih net inflow sekitar 45 triliun rupiah. Jadi secara net ya sebenarnya kita di sisi portofolionya nggak begitu bagus performance-nya, tapi untuk dari sisi asing ya, inflow asing, tapi dari segi trade balance kita cukup baik. Itu kenapa kita memperkirakan untuk current account tahun lalu itu kita surplus. Jadi tahun lalu itu kita perkirakan current account itu antara 0,3 sampai 0,6% terhadap PDB surplus. Nah, untuk tahun ini kemungkinan kita akan balik ke defisit karena memang ketika ekonomi bergerak, bahan baku dan juga barang modal mulai meningkat permintaannya, sehingga kita memperkirakan akan kemungkinan kembali defisit untuk current account kita. Forex reserve juga ini highest record ya, 145 billion. Kita belum pernah sampai setinggi itu ya. Jadi kita untuk menghadapi market tantrum ya, yang kalau di tahun 2014 sampai 15 itu kan sempat terjadi tantrum ya. Jadi 2013 mereka melakukan tapering, nah itu sempat terjadi pergolakan, terjadi volatility. Nah untuk sekarang kita lihat memang kita lebih siap kelihatannya dari sisi external balance kita ya, maupun juga internal balance, karena memang inflasi kita masih sangat rendah ya. Inflasi kita di tahun lalu itu hanya 1,8% ya. Tapi memang dengan catatan karena memang energi ini masih kita batasi, ada subsidi ya kita berikan untuk BBM dan juga listrik. Nah, tapi ada 3 constraint ya terhadap fase booming ini Bapak Ibu ya. Pertama memang yang seperti katakan di depan tadi, ada semacam trade off antara growth dan exchange rate. Jadi tadi saya sampaikan sebelumnya, di mana ketika growth kita melampaui 5%, itu biasanya tekanan terhadap rupiahnya juga menguat ya. Ini yang harus kita waspadai ke depan. Nah, sekali lagi kita bisa singgung juga di sini bahwa ekonomi kita itu selalu mengikuti cycle daripada komoditi. Ya, jadi kita coba tarik sampai tahun 40-an di sini. Jadi cycle pertama tahun 40-an itu sampai 50-an pasca Perang Dunia Kedua itu ada rubber boom ya. Lalu juga, dan kebetulan waktu itu juga terjadi stagflasi ya, di mana pertumbuhan global tidak begitu baik, tapi harga komoditas terutama rubber itu naik cukup tinggi. Lalu tahun 70-an itu ada stagflasi juga sebenarnya, tapi kita diuntungkan. Jadi di dua kondisi stagflasi di tahun 50-an maupun di tahun 70-an, keduanya kita sebenarnya diuntungkan, dan kita mengalami bonansa juga ketika itu ya, karena harga minyak tinggi ya, dan di kala waktu itu Amerika mengalami stagnasi ekonominya. Dan kita tahu di 2004 itu ada mulai meningkat harga komoditas sampai sebenarnya ada second wave-nya di 2010 sampai 2014 ya. Dan terutama ini mempengaruhi harga coal, CPO,
Dan terakhir ini kita juga mengalami booming di sektor mineral ya. Di masa pandemi ini terutama memasuki pertengahan 2021. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita coba hitung-hitung berapakah depreciative potential growth dari Indonesia. Ya, jadi coba kita hitung-hitung. Di sini kalau actualnya sudah lebih tinggi dari potensialnya, seperti di tahun 2012-2013 ini kita lihat di sini rupiah kecenderungan melemah. Ya. Begitu juga di posisi 2018 dan 2019, ini kondisinya juga sama. Jadi ada semacam selling glass tadi saya katakan. Ya. Dan ini biasanya didahului dengan current account kita yang meningkat ya defisitnya. Seperti di 2012-2013 itu ketika taper tantrum juga terjadi ya, waktu itu rupiah kita melemah dan juga current account kita defisitnya waktu itu lebih dari 3% PDB. Jadi kalau kondisi sekarang memang cukup favorable, di mana current account kita itu hanya ya surplus sekitar 0,3 sampai 0,6% PDB ya untuk 2021. Nah, persoalannya tadi, setiap kita tumbuh, importnya perlu lebih besar, karena memang bahan baku itu, import utama kita itu bahan baku. Ya, jadi sekitar 85% import kita itu bahan baku. Jadi, whenever terjadi kenaikan tumbuhan, itu selalu mempengaruhi import kita. Apalagi sekarang ada e-commerce, Bapak Ibu, dan kebanyakan memang barang yang dijual di e-commerce ini termasuk juga oleh SME ya, oleh small medium enterprise ini juga kebanyakan barang import ya. Dan kita tahu sekitar data dari Bank Indonesia sekitar 45% dari SME kita itu bergerak di trading sector, dan barang yang mereka perdagangan itu kebanyakan dari barang import ya. Itu yang jadi persoalan kita. Jadi memang ada semacam selling itu yang tadi saya sudah jelaskan di sini ya. Dan tentu Bank Indonesia prefernya tentu yang Canon ya. Tapi kalau kita lihat globalnya terutama Amerika bisa-bisa tadi bentuknya seperti mortar. Ya. Nah yang kedua constraint-nya adalah energy price. Tadi saya sudah singgung juga sebenarnya. Jadi inflasi kita memang sekarang rendah karena memang ada semacam buffer ya dari subsidi kita. Ya. Dan memang kita mengalami kenaikan harga komoditas karena tiba-tiba ekonomi kembali bergerak ya setelah lockdown di 2020, dan ini banyak yang berebut sebenarnya kapal ya. Kita tahu biaya kontainer ya itu naiknya cukup tajam ya, 4-5 kali ya. Jadi harga kontainer itu biasanya sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar, ini melonjak mendekati 20.000 dolar. Dan biaya shipping dalam negeri itu juga meningkat sekitar, kalau kita tergantung sektornya ya, tapi kurang lebih yang saya pernah kontak dengan beberapa sektor itu antara 30 sampai 40%. Ya. Bahkan frekuensinya juga waktu itu kita ada pertemuan dengan beberapa pengusaha itu ya, saya bertemu dengan pengusaha gas, waktu itu juga dia mengatakan itu frekuensinya berkurang. Jadi setahun itu mungkin hanya 2-3 kali mereka bisa import dari luar karena memang kapalnya ini ya bermasalah. Jadi sempat terjadi itu backlognya di pantai barat Amerika itu sampai 45 hari. Normalnya itu biasanya mereka hanya bisa waktu tunggu hanya sekitar 1-2 minggu, ini sampai 1,5 bulan. Ini tadi sudah bahas ya, jadi ada semacam bullwhip effect di mana ada perubahan demand di sisi consumer, tapi dampaknya memang kalau kita lihat ini cukup kuat di hulunya. Hulunya itu apa ya? Harga komoditas. Jadi harga komoditasnya memang berfluktuasi cukup tinggi, terutama di kuartal 3 tahun lalu, di mana oil price-nya juga sempat menyentuh 270, down lagi ke 150-160, terakhir ini sudah sekitar 220 dolar per ton. Nah ini kita cukup menikmati banyak tambahan penerimaan negara, terutama dari coal ini. Satu hal lagi memang
WPI import kita sudah naik cukup tinggi. Jadi walaupun inflasi kita rendah, tapi harga barang input ini sebenarnya sudah naik. Nah, ini saya sudah sampaikan sebenarnya sejak akhir tahun lalu ya, dengan pertemuan dengan beberapa kementerian juga saya sampaikan bahwa kemungkinan pengusaha itu tidak bisa lagi menahan kenaikan harga ya. Jadi mau nggak mau mereka harus menaikkan harga di awal tahun ini. Ya, karena memang sebelumnya mereka tahan, margin mereka yang squeeze ya. Tapi memang harga barang inputnya ini sudah naik. Jadi producer price index itu sudah sekitar 8% sekarang year on year. Dan apalagi kalau kita bicara WPI import ya, ini sudah 19%. Jadi cukup tinggi. Nah, yang kita lihat juga mungkin nanti ke depan juga kita lihat inflation ini kita akan kecenderungan naik karena credit growth ini kita perhatikan kalau kita coba plot ya, memang mengikuti juga inflasi itu mengikuti juga credit growth-nya. Jadi proyeksinya tahun ini kita dari OJK itu memperkirakan bisa sekitar 8% ya, 8-10% ya. Sedangkan growth tahun lalu kita tahu 4,9% ya, angkanya untuk growth tahun 2021. Ini kredit growth-nya yang saya maksud. Nah, ini tapi ada persoalan, ada gap di sini. Untuk BBM itu sekitar 30% ya gap-nya dengan harga pokok produksi dibandingkan harga jual dari Pertamina ya. Ini coba saya blended harganya. Jadi untuk premium, Pertalite, solar dan seterusnya saya blended. Itu kita memang dibandingkan harga yang seharusnya itu ada gap sekitar 30% ya. Jadi Pertalite itu sudah terlalu murah, sebenarnya harus dinaikkan ya. Termasuk Pertamax sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan Shell, itu kan harganya jauh lebih mahal yang Shell ya. Begitu juga harga listrik, ini lebih dahsyat lagi perbedaannya ini sekitar 60%. Itu makanya ada wacana kemarin sebenarnya PLN menginginkan kenaikan tarif listrik paling tidak 20%. Ini sudah keluar juga di media. Nah, ini yang jadi persoalan sampai kemarin juga direkturnya diganti ini ya, karena memang kesalahannya dia tidak melakukan kontrak jangka panjang terutama. Jadi apa namanya? Ini jadi permasalahan yang sempat mengemuka di media massa ya. Nah, untuk kondisi ekonomi China perlu kita juga cermati karena memang mulai melambat ya. Jadi mereka secara sengaja sebenarnya melakukan crackdown, mereka menaikkan pajak propertinya juga baru-baru ini, dan ini kita perhatikan juga mulai berpengaruh ke pertumbuhan ekonominya. Itu kenapa tadi saya katakan di depan, Xi Jinping menghimbau supaya Amerika tidak cepat-cepat menaikkan suku bunga ya, atau memperketat kebijakan moneternya karena kondisi globalnya ini menurut China ini belum cukup kuat ya, belum sustain. Ya. Nah, constraint yang terakhir ini tadi sudah disinggung Fed tight monetary policy. Jadi memang kalau kita lihat dot plot di sini, dari sekitar 18 orang decision maker di boardnya Federal Reserve ya, kebetulan akhir minggu ini juga mereka meeting, ini juga ditunggu-tunggu oleh pasar resultnya ya. Nah, ini semakin banyak board member ini yang voting untuk 3 kali kenaikan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada perubahan drastis terutama di meeting terakhir ya. Di meeting terakhir di bulan Desember itu mereka mengatakan bahwa mereka melihat ada kemungkinan kenaikan sampai 3 kali. Di beberapa press conference ataupun conference yang dihadiri oleh beberapa board member dari Federal Reserve, ada yang mengatakan bahkan sampai 4 kali kenaikan suku bunga. Ya. Dan ini terus trajektorinya sampai nanti tahun 2024. Ya. Kita lihat mereka proyeksikan sampai 2,5%, bahkan 3%. Ya, jadi ini dot plot dari Federal Reserve. Ya. Nah, di pasar future juga sama, Bapak Ibu ya. Di pasar future, market juga sudah memprice in kemungkinan kenaikan suku bunga ya. Jadi kalau di 2022 ini sekitar 1%, 2023 1,6% ya, di 2022 1,8. Jadi ini yang di price in oleh future market di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu bahkan Fed rate itu ada marketnya Bapak Ibu ya, ada pasar future-nya. Kalau di Indonesia kita belum ada nih BI 7 day repo untuk future marketnya.
Namun yang menggembirakan sebenarnya untuk biaya shipping sekarang sudah mulai ada penurunan ya, harganya sudah mulai melandai. Ini Harpex ini broker ya, broker untuk shipping ya. Nah, ini shipping cost-nya kita lihat memang sudah ada sedikit penurunan, termasuk juga untuk Baltic Dry Index ini untuk angkutan dry bulk commodities ini juga sudah ada penurunan Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu juga ya. Sehingga harga itu harapannya juga jangan terlalu signifikan meningkat di 2022. Namun patut diperhatikan di sini di mana efektif Fed funds rate-nya itu kita lihat ceilingnya itu makin ke sini makin rendah Bapak Ibu. Jadi kemampuan Fed untuk menaikkan suku bunga itu sebenarnya capability-nya kalau kita lihat di sini makin turun ya. Jadi tahun 80-an ini zamannya Paul Volcker, orangnya tinggi besar, pernah datang ke Indonesia itu sampai dinaikkan ke 20% karena waktu itu inflasi Amerika itu tinggi sekali ya. Zaman harga minyak naik, ada waktu itu juga embargo dari OPEC dan seterusnya ya. Namun ke sini kita lihat ini peak-nya terus menurun ya, 10%, 6,5%, terakhir 2,5%. Dan ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan posisi utang global ya, atau posisi utang Amerika sendiri lebih tepatnya. Jadi posisi utang Amerika itu sekarang 85 triliun government plus private debt ya Bapak Ibu. Jadi kalau naik 1% saja itu artinya sekitar 850 billion dollar kenaikan pertambahan bunga utang yang mereka harus bayar. Ya. Jadi ini juga memang masalah yang dikhawatirkan oleh banyak ekonom, apakah ada dampak sistemiknya dari kondisi seperti ini. Nah, yang satu hal yang saya perhatikan juga ini margin debt ya, untuk stock market di Amerika juga ini spiking ya. Jadi memang harga-harga aset di Amerika ini naik semua ya, pasar modalnya. Dan ini yang mengkhawatirkan banyak juga yang menggunakan margin ya. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan juga adalah yield curve-nya ini sudah mulai mengarah ke bawah lagi. Kita tahu yield curve ini salah satu indikator yang cukup akurat ya. Dari 11 kali resesi di Amerika, itu 11-11-nya bisa diprediksi oleh yield curve yang inverted yield curve-nya ini terjadi di tahun 2006, terjadi lagi di 2020 kemarin ya, dan kita tahu dalam periode 6 bulan berikutnya biasanya itu diikuti dengan resesi. Jadi ini salah satu indikator market yang memang cukup akurat ya sejauh ini ya Bapak Ibu ya. Oke, di situ mungkin saya ini sudah berapa menit kita? Baru setengah jam ya. Jadi kita selanjut yang berikutnya tadi kita bicara ekonomi, bicara recovery, sekarang kita coba bicara tentang landscape ke depan ya, terutama soal climate change ya. Climate change ini memang nih ada 3 hal yang kita akan hadapi ke depan ya, post pandemic landscape ini berupa perubahan global supply chain. Ini kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia karena banyak negara atau banyak perusahaan global yang ingin melakukan relokasi ya, karena ada risiko-risiko juga kalau pusat manufaktur itu terkonsentrasi di satu wilayah atau satu negara. Lalu digitalisasi ini juga jadi satu hal yang kita sudah alami 2 tahun terakhir, zoomification ini ya. Yang terakhir soal climate change ya. Jadi investment in renewables seperti baterai listrik dan lain-lain ini menjadi tren kita lihat. Nah, ini yang kita akan coba bahas lebih dalam kaitannya dengan kebijakan energi ke depan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara kebijakan energi ini ada beberapa protokol ya yang sudah disepakati secara global ya. Ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement yang sering kita dengar ya, di mana Amerika sempat keluar dari Paris Agreement ini di zaman Trump. Tapi langkah pertama yang dilakukan Biden ketika terpilih sebagai presiden itu dia kembali ke Paris Agreement. Yang terakhir yang tahun 2021 kemarin ya, COP26 ya. Ini mereka sudah berkomitmen untuk mencapai net zero
Net zero ini tadinya sebenarnya 2060 ya. Tapi 2050 ya, tapi ini sekarang bergeser ke 2060. Ya, jadi ada beberapa negara yang memang termasuk China ya, akhirnya menyepakati untuk digeser 10 tahun lagi ya, lebih lama ya. Ini kesepakatan-kesepakatan terkait dengan climate ya. Yang berikut Bapak Ibu, ini ada satu grafik menarik ya sebenarnya ya, yang coba kita lihat. Ada beberapa negara ya seperti Jerman di sini yang contohnya yang sangat bisa dijadikan role model, di mana ketika pertumbuhan ekonominya meningkat ya, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap emisinya. Jadi emisinya justru turun. Ya. Yang normal itu kalau misalnya ekonomi meningkat, pertumbuhannya meningkat, growth-nya makin kuat ya, emisinya juga naik. Itu logiknya begitu kan memang ya. Termasuk Indonesia, kita masih ada di trajektori yang seperti itu ya. Apalagi kalau kita bicara negara-negara di Afrika, India, itu slope-nya lebih tajam ya. Kalau kita slope-nya sudah lebih melandai ya. Namun negara-negara maju ya, yang teknologinya juga sudah bagus, teknologi terkait dengan green teknologinya juga cukup baik ya. Kejadian sebaliknya terjadi di mana ketika pertumbuhan mereka meningkat, justru emisinya itu menurun. Jadi memang mereka sudah menguasai teknologi terkait dengan green teknologi yang sering kita sebut sebagai green teknologi. Ya. Nah, di masa pandemi sendiri sebenarnya emisi rumah kaca ini sebenarnya juga tidak menurun tajam ya, Bapak Ibu ya. Ini angkanya kalau kita lihat di sini growth-nya memang turun minus 6%, tapi secara ekuivalen CO2 ini sebenarnya masih cukup tinggi ya angkanya. Jadi target 2060 ini banyak yang meragukan sebenarnya. Karena perlu perubahan radikal ya dalam hal kita melakukan atau menggerakkan ekonomi ke depan ya, kalau ingin mencapai target emisi rendah itu di tahun 2060 ya. Jadi seharusnya global emission itu harus turun sekitar 7% per tahun kalau mau mencapai target net zero tadi di 2050 tadi, 2050-2060. Kalau di masa pandemi saja hanya turun 6%, berarti kan perlu lebih radikal lagi perubahan yang terjadi ya. Dan ini kelihatan banyak negara termasuk negara berkembang seperti kita kelihatannya kurang siap untuk mencapai target tersebut ya. Nah, tapi memang ada konsekuensinya Bapak Ibu ya, apalagi untuk negara-negara kita, negara-negara yang ada di ekuator ya. Kalau kita tidak mengindahkan isu tentang green energy ini atau isu tentang emisi ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Indonesia temperaturnya akan meningkat ya. Kalau misalnya target tahun 2050-60 itu tidak tercapai, suhu global akan meningkat dan itu akan mempengaruhi negara di ekuator atau Indonesia termasuk karena kita crops-nya akan terpengaruh ya. Sektor pertanian kita akan terpengaruh. Ya, di sini warnanya diwarnakan merah, ini riset dari Swiss Re ya. Namun nggak heran sekarang kalau kita lihat di beberapa wilayah yang sebelumnya itu tidak bisa ditanami, katanya sekarang di Greenland itu sudah bisa ditanami kentang katanya. Jadi kemungkinan di daerah utara ini bisa menjadi lahan pertanian yang subur ya karena suhunya menurun, suhunya meningkat. Nah ini justru yang di daerah ekuator ini malah jadi tidak ideal ya untuk sektor pertanian. Ya. Ini kesimpulan dari penelitian dilakukan Swiss Re. Nah ini sebenarnya saya lewat aja di sini ya karena memang ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi karena ini kaitannya dengan politik juga sangat kuat Bapak Ibu ya, isu terkait global climate ini, apalagi yang terkait dengan perdagangan karbon ya, dimana kalau misalnya ada satu negara ingin pertumbuhannya lebih kuat, dia bisa beli emisi Indonesia misalnya, kita dan mereka berhak untuk mengeluarkan emisi CO2 yang lebih besar ya. Jadi mekanisme carbon trading ini juga sebenarnya sering dipertanyakan juga oleh banyak ahli ya.
Nah, ini ada empat hal yang sebenarnya bisa menghambat. Mungkin karena waktu juga saya tidak bisa jelaskan secara detail satu persatu ya. Yang penting mungkin di sini dari sisi capitalnya memang cukup besar ya. Untuk investasi di EBT ini memang initial investmentnya cukup besar ya. Tapi maintaining cost-nya itu rendah. Beda dengan energi fosil ya. Seperti kita mengenerate untuk listrik lewat batu bara dan lain-lain, itu sangat tergantung tentunya oleh harga batu bara, harga minyak ya kalau kita menggunakan diesel ya. Jadi initial investmentnya justru mungkin lebih kecil ya, dibandingkan EBT ini. Ya. Nah ini juga, nah ini seperti saya katakan tadi, jadi cost structure-nya itu memang didominasi oleh cost of initial investment-nya yang sangat besar ya. Apalagi kalau kita bicara ini wind ya, onshore wind, terus juga ada solar, ada geothermal. Semuanya ini initial cost structure-nya memang cukup tinggi ya. Tapi kalau kita bicara konvensional, initial cost of initial investment-nya tinggi, tapi variable operating cost-nya ini yang berfluktuatif dan sewaktu-waktu juga bisa meningkat ya. Kalau harga inputnya meningkat ya. Seperti sekarang harga batu bara naik ya, tentunya ini langsung mengubah ya metrik perhitungan daripada perusahaan listrik ya. Namun kalau kita lihat sekarang global condition-nya suku bunga sekarang murah. Sebenarnya kesempatan kalau kita mau mendorong sektor renewable ini ya. Jadi kalau kita mau dorong sebenarnya kesempatan karena tadi kan cost of initial investment-nya tinggi ya. Kalau suku bunganya murah, tentunya ini sebenarnya favorable untuk renewable ya Bapak Ibu ya. Nah ini hanya perbandingan saja Bapak Ibu ya, levelized cost of energy untuk energi konvensional ya, kebanyakan nih bahan bakar fosil dan juga EBT. Jadi memang untuk solar aja ini berbeda-beda ya, tergantung kita menggunakan teknologi apa nih, thermal tower atau rooftop dan seterusnya. Ini ada perbedaan-perbedaan cost ya, kalau kita lihat di sini. Ini juga mungkin terlampau detail kalau saya bicara satu persatu ya, tapi satu hal untuk energi baru terbarukan terutama solar ini memerlukan intensif land use ya. Jadi mungkin ada satu terobosan juga yang dilakukan waktu itu, mereka melakukan investasi itu di danau ya. Jadi danau ini kalau nggak salah bekerja sama dengan perusahaan Korea waktu itu ya. Itu di danau di Jawa Barat, itu mereka di situ menaruh solar cell-nya. Karena memang membutuhkan land use yang besar ya. Jadi kalau area-area di Jawa ini memang agak sulit untuk dan kebetulan juga ada perbedaan ya. Kalau mungkin Nusa Tenggara itu salah satu area yang cukup cocok ya untuk solar energy capture ya di sana ya. Tapi kebutuhannya kan lebih banyak di Jawa, kebutuhan energinya. Nah ini di sini ada gap sebenarnya, ada mismatch di sini yang juga membuat pengembangan daripada solar cell ini juga menjadi problem ya. Dan satu hal lagi, imported components-nya juga ini juga jadi hal yang harus kita perhatikan juga ya. Jadi ada beberapa peraturan dari pemerintah untuk solar panels ya, minimum harus 60% di 2019 dan seterusnya. Ini ada aturan-aturan yang juga bisa menjadi perhatian kita ya. Sangkos terus global inertia juga memang untuk mencapai share energi mix 50% itu perlu waktu yang lama ya. Untuk coal itu sampai 60 tahun, oil 60 tahun dan seterusnya. Jadi untuk mengubah dari satu jenis energi ke energi yang lain ini memang perlu effort yang cukup signifikan ya. Nah, ini ada tabel di sini kita bisa lihat
roadmap ya untuk energy transition kita yang dibuat oleh Kementerian ESDM maupun juga PLN. Nah, di sini kita bisa lihat memang targetnya sama dengan target global ya, sekitar 2050 dan 2060. Tapi memang target 2025 ini menurut saya agak nggak masuk akal ya, karena kita ingin di 2025 ini langsung 23% renewable. Ya. Nah, nanti kita lihat tabelnya apakah itu memungkinkan gitu. Kalau kondisinya sekarang saja, kalau kita lihat di slide berikut ini, posisinya seperti ini. Ya, jadi memang sekarang ini perlu effort yang sangat besar ya. Kalau kita lihat di sini targetnya mungkin 2030 ini dari sekitar 10%-an sekarang ya, 10-11%, ingin naik sampai ke 24,8 atau 25% lah kurang lebih ya. Nah, ini memang perlu ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Ada beberapa opsi financing yang bisa kita lakukan ya, bisa lewat APBN tentunya, tapi ini tentunya trade off juga untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain ya. Apalagi di masa pandemi, apalagi ada pemerintah sekarang juga mau mendorong IKN ya. Nah, ini tentu trade off policy yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Satu hal, PLN memang tinggal menunggu waktu saja. Sebenarnya seharusnya perlu ada penyesuaian dari sisi harganya ya. Dan yang jadi persoalan juga untuk PLN itu mereka ada semacam off-take price dari independent price producer yang memang sudah kontrak ya bentuknya, sehingga ini juga susah untuk mengubahnya di satu sisi, dan ini membuat juga financial condition dari PLN juga ini sering jadi masalah ya. Dan tentunya ada alternatif-alternatif lain ya, termasuk green bonds ya, infrastructure rate dan seterusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, jadi kita lihat di sini memang kalau kita ingin mendorong EBT ini, memang perlu ada semacam studi yang mendalam juga ya. Sejauh ini investment untuk ESG ini memang masih limited ya, jadi appetite-nya masih terbatas kalau kita perhatikan ya. Memang ada insentif-insentif pemerintah ya mendorong sektor ini, tapi memang ini masih banyak kendala di apalagi sekarang juga kalau kita lihat memang biasanya kalau harga bahan bakar fosil naik ya. Jadi kalau kita lihat di grafik sebelah kiri ini ya, biasanya production-nya juga akan naik ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di sini terakhir-terakhirnya kelihatannya banyak produser untuk energi fosil itu yang ragu untuk menaikkan kapasitasnya, termasuk juga yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi coal producer kita itu kelihatannya memang masih ragu untuk invest atau menambah kapasitasnya, karena isu-isu policy global maupun domestik yang mereka khawatir bisa berubah. Jadi memang ada beberapa inisiatif mereka invest di gasification ya. Jadi mereka convert dari coal menjadi etil dimetil misalnya. Seperti yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini. Tapi memang kelihatannya yang seharusnya harga meningkat, production juga meningkat, ini tidak terjadi kali ini. Ya. Dan mungkin pemerintah kali ini karena harga energi juga tinggi, sebenarnya kesempatan pemerintah bisa melakukan cross subsidi ya. Jadi harga batu bara tinggi, bisa mereka lakukan cross subsidi untuk renewable energy, renewable investment ya. Apalagi kalau pemerintah memang mau mengejas fossil fuel prices-nya ya. Atau dalam hari ini harga BBM ya. Jadi ini sebenarnya pilihan-pilihan kebijakan yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan, mengingat memang tren globalnya sekarang memang ke arah sana, tapi kita tetap harus sebenarnya memikirkan juga kondisi existing-nya sekarang ya. Seperti apa? Mungkin perlu ada gradualism di sini ya, perlu pelan-pelan bertahap
bagaimana supaya transitionnya ini berjalan dengan smooth. Mungkin saya akhiri dulu sampai di sini, nanti mungkin bisa lebih dalam lagi kita explore lewat question and answer ya, kalau masih ada waktu. Silakan, saya kembalikan ke Pak Albert. Baik, terima kasih Pak David. Very impressive Pak. Thanks for the insight. Saya juga nggak nyangka ternyata half your presentation itu is about ESG. So it's something that is going on terjadi di dunia, and it is something juga menjadi hal yang perlu kita cermatin sih nanti ke depannya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai session Q&A, again saya ingatkan silakan untuk ketik pertanyaannya melalui chat box. Mungkin saya akan tampilkan sedikit informasi sebelum memasuki Q&A bahwa webinar ini akan direcord. Kalau bagi Anda Bapak Ibu yang merupakan CFA charter holder akan ada satu kredit dengan catatan peserta webinar harus mengisi Google Form registration-nya, di mana linknya akan diinfokan melalui chat setelah sesi Q&A-nya berakhir. Jadi saya ingatkan lagi, untuk Bapak Ibu yang merupakan CFA charter holder yang berminat mendapatkan sertifikat, silakan mengisi Google Form registration-nya nanti pada akhir sesi setelah Q&A di chat box. Baik, dengan ini saya mungkin akan memulai dengan pertanyaan ya, Q&A. Saya melihat ada satu pertanyaan ada di chat box, tapi mungkin saya akan kick off dulu nih Pak David. Dengan pertanyaan saya mungkin balik lagi nih pertanyaan ke global policy dari kebijakan dari central bank di global. Saya melihat ada divergence ya, kalau lihat bahasanya itu US dan Bank of England itu misalnya sangat hawkish. Tapi on the other hand di Eropa masih sangat reluctant untuk menaikkan suku bunga, bahkan di China sendiri malah menurunkan suku bunga di yang policy yang terakhirnya itu. Kira-kira ini komen nggak dari Pak David, what is going on the global monetary policy-nya saat ini? Ya, terima kasih Pak Albert ya. Ini saya melihat memang ada betul, jadi ya pengamatan dari Pak Albert ada semacam divergensi ya. Dan ini sebenarnya bermula dari kebijakan banyak bank sentral ya, termasuk juga fiscal authority, di mana mereka coba memboost ekonomi di masa pandemi itu lewat stimulus fiskal maupun stimulus moneter ya. Jadi total itu di tahun 2020 itu ada 28 triliun dolar ya, stimulus fiskal maupun moneter. Tapi memang peran moneternya lebih besar ya. Dan kita tahu Amerika sendiri neracanya itu naik sampai 8 triliun, yang neraca Fed-nya naik sampai sekitar 8 triliun dolar. Ya, dari sebelum pandemi itu sekitar 3,5 triliun dolar. Ya. Dan mungkin sekarang sudah mendekati 9 triliun dolar. Ya. Artinya apa? Kalau neraca Fed ekspansif, uang beredarnya juga, atau sering kita sebut sebagai M0 ya, itu meningkat, stoknya naiknya cukup cepat ya. Dan angka tahun 2020 itu naik sekitar 30%. Ya. Nah ini kita tahu sumber liquidity itu kan ada dua ya. Jadi yang pertama ya base money dari bank sentral, dan juga kredit ya. Kredit itu kita sering sebut M2 lah ya, kurang lebih. Tapi peranan dari M0 di Amerika itu porsinya makin besar Bapak Ibu. Sekarang sekitar 30%. Jadi peran dari bank sentral itu untuk kita sebut, mereka sebutnya quantitative easing, but basically this is a money printing ya. Itu makin besar, dan kita lihat masuknya banyak ke sektor-sektor yang terkait dengan investment instrument ya, terutama di pasar modal ya. Jadi masuk ke saham, obligasi, dan terakhir ini juga masuk ke alternative investment seperti kripto ya. Nah, berangkat dari sini sebenarnya pemulihan dari sektor real ini kalau dilihat dari sisi volume sebenarnya belum pulih sepenuhnya ya. Apalagi kita tahu kan transportation ini masih terkendala ya. Jadi global transportation, global mobility ini belum pulih sepenuhnya sebenarnya.
Dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan China. Kalau Amerika buru-buru menaikkan suku bunga, karena memang mereka tidak bisa mengendalikan inflasi saat ini di Amerika ya. Inflasi di Amerika kita tahu sudah 7% tembus di bulan Desember. Itu menjadi satu yang dikhawatirkan China. Jadi mereka semata-mata mungkin Fed ini ingin meredam inflasi, tapi tidak melihat bahwa sebenarnya ekonomi ini belum pulih sepenuhnya. Dan bisa saja inflasi itu naik memang karena masalah supply constraint aja, bukan karena demand-nya yang meningkat. Jadi yang harus di solve itu, yang harus diselesaikan itu masalah supply constraint-nya tersebut ya, hambatan di pelabuhan tadi ya. Bukan dengan menaikkan suku bunga terlalu cepat, karena memang ekspektasinya kan untuk tahun ini 1%, lalu juga tadi naik sampai 2,5 bahkan 3%. Ini yang dikhawatirkan China, bahwa nanti trajektorinya seperti tadi yang di depan itu digambarkan, bukan seperti Canon ya. Kita kan inginnya Canon ya tadi ya. Inginnya tadi kan Canon, tapi sebenarnya Mortar. yang terjadi mortar ya. Iya, mortar. Nah, kalau misalnya Fed mengikuti banyak saran market analis ya, termasuk juga saya dengar di salah satu wawancara itu, saya dengar di CNBC, James Dimon ya, ini CEO dari JP Morgan, mengatakan suku bunga harusnya dinaikkan sampai 2-3% ya, karena inflasi naik tinggi. Tapi yang terjadi nanti akan terjadi semacam rem mendadak gitu ya. Ekonomi Amerika tiba-tiba mandek lagi, karena memang tadi tingkat utang di sana sudah sedemikian tinggi, terutama untuk sektor propertinya ya. Jadi sektor properti di sana itu mortgage-nya itu sangat sensitif ya terhadap suku bunga US Treasury di sana ya, yang suku bunga jangka menengah maupun panjang. Jadi ini pasti terangkat ya, pasti naik juga kalau misalnya Fed menaikkan, yield Treasury ikut naik, mortgage rate-nya juga pasti akan naik ya. Nah, ini yang dikhawatirkan, di mana tiba-tiba akan memukul balik tentunya ya, termasuk ke perbankan di sana juga. Ini yang jadi persoalan. Kira-kira itu Pak Albert. Oke Pak, mungkin saya follow up question sih Pak untuk hal ini. Kira-kira dengan situasi seperti central bank di Eropa, US berbeda gitu ya, kira-kira Bank Indonesia ini arahnya ngikutin yang mana nih Pak? Untuk Indonesia, seperti katakan tadi, internal maupun eksternal balance kita cukup baik ya. Jadi kalau untuk internal balance tadi kan inflasi sangat rendah. External balance current account kita bahkan tahun lalu surplus. Tahun ini mungkin tidak surplus setinggi tahun lalu, tapi kalaupun defisit, itu defisitnya juga nggak besar di 2022, karena saya melihat commodity prices itu will stay elevated ya di 2022 ini. Jadi untuk Indonesia sendiri saya perkirakan mungkin kalaupun mereka menaikkan itu baru di semester 2 ya. Sekarang yang mereka lakukan coba untuk menarik kemungkinan kelebihan likuiditas yang bisa mempengaruhi inflasi. Ya, jadi sekarang kita tahu tahun lalu itu digelontorkan 350 triliun rupiah ya oleh BI ya. Nah, tahun ini coba ditarik dengan menaikkan GWM. Jadi GWM itu akan dinaikkan dari 3,5 ke 6,5, jadi naik 3%. Jadi kalau kita kalikan 3% itu dengan jumlah DPK ya, itu sekarang DPK sekitar 6.000 triliun, berarti kurang lebih sekitar 180 sampai 200 triliun yang akan ditarik Bank Indonesia tahun ini. Nah, ini tentu akan membuat liquidity akan sedikit lebih ketat ya. Tapi kalau dalam rumus Irving Fisher itu sebenarnya nggak ada masalah, karena kita berharap velocity of money-nya akan meningkat. Jadi money supply-nya mungkin akan menurun, tapi velocity-nya akan naik. Sehingga pertumbuhan kita itu akan baik tahun 2022. Kita tahu kan rumus Irving Fisher itu jumlah uang beredar atau money supply dikalikan dengan velocity of money itu equal dengan GDP. Ya. Jadi kita berharap tarikan likuiditas dari Bank Indonesia ini diimbangi juga dengan kenaikan velocity-nya. Ya.
sehingga pertumbuhan akan lebih bagus lagi di 2022. Nah, ini yang membuat kita optimis di 2022 ini pertumbuhan akan mengarah ke 5% tadi ya. Sedangkan tahun lalu kan ini perkiraan kami hanya sekitar 3,7 maksimal 4% lah di 2021 ya, Pak Albert. Ya, sebelum saya lanjut, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat box, tapi itu terkait dengan ESG. Ini ada satu pertanyaan juga mengenai rupiah ya, pergerakannya. Dia nanya kalau sampai GDP-nya sampai 8-10%. Tapi I think rupiah kita ya udah kemana-mana ya kalau dengan angka segitu. Cuman kira-kira BI ini akan menjaga rupiah di kisaran berapa sih untuk tahun ini, Pak? Kira-kira? Ya, rupiah sebenarnya BI itu punya quite ample of ammunition right now ya. Sudah mereka punya 145 billion tadi kan saya bilang ya untuk forex reserve-nya. Tapi memang yang jadi satu hal yang concern itu kan harga energi salah satunya. Kita tahu sekarang ada ketegangan ya, ada tension di Ukraina. Ada about 100,000 troops kan build up di bordernya Ukraina ya. Dan Amerika juga ada send troops ke sana. Nah, ini banyak analis mengatakan kalau misalnya harga minyak pecah konflik di sana, itu harga minyak bisa tembus di atas $100. Nah, artinya mungkin tekanan akan sangat besar ke anggaran kita ya. Karena memang sekarang anggaran subsidi itu memang ditanggung Pertamina. Jadi sekarang nggak langsung lagi seperti dulu Bapak Ibu ya. Ini mungkin yang tidak diketahui publik juga. Subsidi itu sebenarnya burden-nya itu ada di Pertamina. Ya. Itu kenapa kita sebut quasi subsidi. Pertamina dan PLN. Ya. Namun kalau misalnya tekanan terlalu besar, ya pada satu titik Pertamina akan minta tambahan modal tentunya dari pemerintah ya. Jadi memang sebenarnya problemnya tetap sama, tapi ini agak delay aja sebenarnya ya. Nah, ini yang jadi persoalan yang bisa membuat rupiah tertekan kalau misal memang terjadi tekanan-tekanan ke harga energi ya. Nah, ini kalau dari sisi size-nya saya perkirakan mungkin tekanannya tidak sebesar dulu ketika pandemi itu baru mulai kan di Maret tahun 2020 itu sempat rupiah ke arah 16.000. Kenapa tertekan sampai itu? Karena terjadi outflow waktu itu, sekitar 10 billion dollar ya. Jadi cadangan devisa kita tuh jatuh dari sekitar 120-an ke 110 billion karena asing terutama yang pegang bonds kita itu keluar ya. Sehingga namun kondisi sekarang ini sebenarnya cukup baik di mana asing itu sekarang porsinya tinggal 19%. Dulu sebelum sebelum pandemi itu porsi asing itu 40%. Ya. Jadi ketika mereka keluar masuk ya, itu menjadi inflection point dari rupiah. Jadi anytime ada outflow atau anytime mereka exit dari bonds market kita atau anytime mereka masuk ke bonds market kita, itu rupiahnya bergerak. Ya. Mereka yang menentukan kelihatannya pergerakan rupiah. Paling tidak inflection point-nya. Tapi sekarang porsi mereka sebenarnya sudah tidak terlampau dominan. Ya, porsi mereka hanya 19%, apalagi kalau saya teliti lebih dalam lagi, itu 5%-nya dimiliki oleh foreign central banks atau sovereign wealth fund negara-negara lain ya. Jadi sifatnya nih investasi mereka di SBN kita itu lebih berjangka panjang ya. Sisanya 14% ini memang variation ya, kebanyakan hedge fund, insurance company, atau pension fund. Jadi memang sewaktu-waktu mereka bisa saja pull out ya, kalau ada persoalan liquidity atau mereka khawatir dengan kondisi domestik kita dan seterusnya. Jadi untuk rupiah, kita memprediksikan memang untuk tahun 2022 ini secara fundamental akan lebih lemah. Jadi kita perkirakan itu fundamental value-nya sekitar 14.500 sampai 14.700. Jadi sebenarnya kondisi sekarang diskon ya, 14.300 secara fundamental. Tapi kita tahu market itu bisa overshoot ya. Bisa saja overshoot secara sentimen, bisa saja dia bergerak ke arah 15.000, tapi kalau fundamental value-nya memang harusnya di sekitaran yang angka yang saya sebut tadi. Kira-kira itu Pak Albert. Oke, thank you Pak David.
Oke, untuk saya mungkin akan membacakan beberapa pertanyaan sih, ada di chat box. Mungkin pertanyaan pertama ini mengenai globalization sih, tadi Pak David juga sebutkan workers itu have more options, sekarang ada greater bargaining power. Bukannya nanti kalau lebih banyak saingan susah naik gajinya, Pak. Itu any comment nggak Pak on this one? Ya, ini kita mengalami globalisasi dari sisi tenaga kerja juga ya. Pertanyaannya tadi lebih detailnya gimana jadi Pak Albert? Maksudnya bagaimana maksud dari workers itu punya option, bukannya kalau Oh. kalau lebih terbuka kan saingannya lebih banyak. Ini kan tadi dibilang ada more option sebetulnya dari slide yang there. Ya, sekarang kan memang semakin terbuka ya, dan memang ini di satu sisi menguntungkan perusahaan di mana bargaining mereka juga semakin, terutama untuk sektor jasa ya, terutama ya. Ini kan option dari perusahaan orang ya seperti di banking aja ya kita alami ya. Anytime we need misalnya expertise di digitalisasi, IT, data scientist dan seterusnya, itu sebenarnya banyak negara lain yang memang punya cheap labor ya, supply-nya cukup besar, dan itu sebenarnya kan nggak perlu orangnya datang ke dengan teknologi seperti sekarang, internet dan seterusnya, mereka bisa lakukan dimanapun ya. Sektor jasa seperti ya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya sepupu saya itu dia bisa bekerja dimanapun ya, karena dia bekerja sebagai animator ya. Jadi anywhere mereka bisa kerja dan bisa menjadi bekerja di bukan hanya di satu perusahaan, bahkan di beberapa perusahaan ya. Yang penting resultnya memang ya untuk beberapa jenis pekerjaan seperti ini. Nah, ini menjadi challenge sebenarnya buat Indonesia, di mana kita memang skill labor-nya ini masih bermasalah ya. Beberapa tahun lalu bahkan untuk IT sektor itu di sektor perbankan, kalau Bapak Ibu datang ke beberapa bank besar itu banyak rekan-rekan kita dari India itu ya. Tahun 2015 sampai 2017 itu saya alami. Nah, sekarang ini kita sudah mulai tercukupi ya dengan kerjasama dengan banyak universitas dan seterusnya. Jadi di satu sisi ini bisa jadi challenge, di sisi lain bisa jadi opportunity juga ya yang bisa kita manfaatkan, apalagi kalau kita bisa mensupply untuk beberapa sektor yang memang tenaga kerjanya memang sangat dibutuhkan saat ini, apalagi yang terkait teknologi. Oke, thanks. Mungkin ada couple of questions ya Pak David, if you are not nggak keberatan. Bagaimana kita sebagai financial institution ya, mungkin dari sisi bank melihat investasi di renewable energy nih Pak. Ya pertanyaannya sih sebetulnya harusnya itu lebih kalau ada project di renewable energy itu harusnya premium atau diskon, karena dibandingkan dengan project yang lainnya pasti ini kan tidak menguntungkan atau mungkin challenge-nya banyak dibandingkan dengan fossil fuel. Tadi dibilang construction cost-nya itu lebih murah. Ya itu kan untuk pembiayaan. Nah sebetulnya apa sih pandangan dan sebaiknya bagaimana supaya kita tuh bisa renewable energy ini bisa bertumbuh dengan bagus? Apakah harus membayar lebih mahal atau lebih murah pada prinsipnya? Ya, ini tergantung jenis energi dan ketersediaan di dalam negeri juga ya Pak Albert ya. Jadi kita kelihatannya untuk saat ini solar ini sebenarnya mungkin kurang cocok kalau menurut pandangan pribadi saya ya, karena tadi serapannya itu untuk energi surya itu mungkin paling kuat itu bagusnya di daerah timur ya, misalnya di Nusa Tenggara sana ya, karena juga lahannya juga cukup besar. Tapi tadi ini mismatch dengan kebutuhan energi yang besar di Jawa ya. Yang paling murah kalau dari segi harga ya termasuk juga sebenarnya apa namanya hydropower ya, itu juga murah, geothermal juga cukup murah ya, tapi ini masalahnya kan kembali benturan dengan aturan juga ya, termasuk aturan-aturan terkait dengan lingkungan dan juga hutan lindung dan seterusnya. Ya, jadi memang ini cukup kompleks dan tidak bisa dijawab secara straightforward nih Pak Albert ya. Karena terkait jenis energi, harga energi juga sangat menentukan kan. Ini ada pro kontra nih kemarin soal gasifikasi ini juga.
versus harga gas versus dengan gas. Ini kan juga ramai di media massa. Jadi sebenarnya menguntungkan nggak sebenarnya melakukan gasifikasi kalau kondisi harganya seperti sekarang, ya. Nah, dan harga itu kita tahu kan tidak permanen ya. Jadi harga tahun ini mungkin cukup visible untuk melakukan investasi di satu sektor EBT misalnya, tapi di periode waktu yang lain bisa secara radikal berubah ini kondisi di lapangannya. Ya, ini yang jadi kesulitan juga ya. Tapi yang jelas tadi untuk renewable energy kan memang initial cost of investment-nya tinggi ya. Dan ini sebenarnya kesempatan karena sekarang suku bunga lagi murah. Dan ini sebenarnya sudah diinisiasi juga oleh beberapa big corporation, mereka juga mulai berani ya masuk ke, termasuk juga baterai listrik ya. Terus juga saya lihat beberapa perusahaan itu kinerjanya sangat bagus ya tahun lalu ya. Karena mereka bisa memanfaatkan isu EBT ini dengan ekspor misalnya solar cell ya. Jadi China itu membutuhkan banyak solar cell ternyata, dan ada beberapa perusahaan di Indonesia itu yang bisa mensupply, dan kita lihat EBITDA-nya juga tahun lalu itu sangat baik ya, performance company-nya karena bisa melihat peluang-peluang tersebut, Pak Albert. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, mengingat waktu, saya tidak akan mengambil waktu banyak, kita udah lewat dari jam 8 sesuai schedule. Pertanyaan terakhir Pak, ada satu yang menarik, mungkin ada pertanyaannya, apakah kita akan melihat adanya US Great Resignation Pak di Indonesia? Ya, ini memang kondisinya berbeda ya. Kalau di Amerika itu Pak Albert memang sebenarnya nggak resignation juga ya. Jadi mereka resign, tapi memang karena pasar kerjanya cukup ketat ya, mereka mendapatkan pekerjaan baru yang salary-nya lebih tinggi. Sebenarnya itu yang terjadi sebagian besar ya. Walaupun memang ada faktor-faktor lain di mana ada faktor kekhawatiran terhadap pandemi juga, sehingga mereka juga lebih suka untuk bekerja remote ya. Di satu sisi padahal perusahaannya tidak mengizinkan untuk bekerja remote ya, dan seterusnya. Jadi ada faktor-faktor seperti itu, tapi yang kalau dilihat dari data terakhir sebenarnya walaupun mereka resign sebenarnya juga take up untuk rekrutmen itu juga cukup kuat ya. Ini berimbang. Nah, itu kenapa angka pengangguran di Amerika itu juga sebenarnya sekarang menurun ya. Jadi unemployment rate-nya di sana 3,9% menurun ya. Di masa pas pandemi itu mendekati 7-8%. Karena memang cukup tight untuk beberapa sektor, terutama hospitality ya. Retail, hospitality, ini memang mereka coba cari kesempatan yang menawarkan salary yang lebih tinggi, Pak Albert. Oke, Mbak David, kalau boleh nih satu lagi nih pertanyaan dari saya pribadi sih ini. Apa view-nya dari Bitcoin sama kripto nih Pak? Sebagai penutup nih Pak. Ini hype transaction yang saya katakan tadi ya. Jadi memang ketika masa pandemi ini orang banyak mungkin ada side money ya, ada uang yang mereka bisa sisihkan untuk investasi ya, karena memang biasanya mereka pakai untuk misalnya untuk pariwisata, untuk jalan-jalan ya. Ini ada uang lebih yang termasuk juga anak-anak muda kita ya. Itu kenapa investor di saham itu maupun juga termasuk alternatif investment seperti kripto itu naik pesat ya. Tahun lalu jumlahnya itu sampai di stock market 7 juta, angkanya kurang lebih sama juga untuk alternatif investment seperti kripto. Nah, nah ini memang fenomena kalau kita lihat memang yang cukup signifikan terjadi di pandemi ini ya, yang fenomenal terutama kripto ya. Tapi memang di beberapa negara ada perbedaan-perbedaan policy, dan ini tentunya membuat juga harganya juga sering terpengaruh oleh berita-berita semacam itu ya. Tapi kalau saya perhatikan dua ekosistem ini kemungkinan ke depan akan semacam koeksisten ya, satu sama lainnya. Jadi sejauh ini kita tahu ini semacam check and balance juga terhadap
terutama kalau kita bicara Bitcoin ya. Tapi memang Bitcoin ini tidak bisa digunakan untuk transaksi sebenarnya, lebih ke arah investasi atau banyak yang mengkategorikannya sebagai alternatif untuk atau sering disebut juga digital gold ya. Jadi kalau menurut saya ada beberapa negara seperti El Salvador ya dan juga beberapa negara Amerika Latin yang mempertimbangkan untuk memakai Bitcoin ini sebenarnya satu hal yang kurang tepat ya, karena misalnya saya kirim remittance dari Amerika ke El Salvador, harga hari Jumat minggu lalu itu masih berapa, 40 ribuan, jatuh ke 30 ribuan, ya remittance-nya habis gitu ya. Jadi ya itu yang memang kalau saya lihat jadi faktor, tapi ke depan saya lihat ini sesuai dengan apa namanya, masyarakat juga semakin mengenal alternatif ini, juga saya lihat masa depannya juga, dan salah satu mungkin alternatif selain gold ya. Nah ini mungkin secara market cap juga ke depan saya lihat kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan masih sangat berpeluang, Pak Albert. Inevitable trend ya Pak ya, ESG and crypto, something yang salah satunya ya. Ya ini memang menjadi catatan untuk banyak central bank sekaligus juga untuk check and balance kebijakan-kebijakan moneter mereka ya, karena memang ya ini kan ekosistem yang berbeda ya, dan apa namanya, yang satu centralized, yang satu decentralized, jadi ini menjadi perdebatan juga di kalangan ekonom juga. Interesting, Pak David. So again, thanks for your time Pak. I think we have reached our time juga, ini udah jam udah lewat. So Chief of Economist Bank Sentral Asia, Pak David Sumual, terima kasih atas waktunya, sudah sharing dengan kita. CFA Society Indonesia mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu juga, terima kasih atas partisipasinya. Untuk Bapak Ibu juga saya ingatkan untuk ya sebagai CFA Charter Holder silakan mengisi registrasi form yang ada di chat box untuk mendapatkan sertifikat. Baik. Kalau begitu kita tutup dulu acara untuk hari ini. Pak Rahmat atau Bu Dewi, ada pengumuman lebih lanjut yang perlu disampaikan? Tidak ada, cuma terima kasih kepada David dan Pak Albert juga sekalian sebagai speaker dan moderator malam ini. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Albert, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat. Saya izin Bapak Ibu. Terima kasih. Stay safe Pak. Oke, thank you Pak. Thank you.